Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Zulfan Fanani dari Teknik Informatika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 196500125. Kali ini saya akan menjelaskan tentang binary tree. Sesuai dengan namanya, tree adalah pohon yang di sini memiliki node-node, node-node yang masing-masing node itu memiliki anak. Jadi terus bercabang-cabang. Dan kali ini binary tree terdapat di praktikum 7. Oke, langsung saja ke listing programnya. Jadi di sini ada 3 kelas. Tapi saya menyambungkannya jadi satu. Yang pertama kelas node, yang kedua kelas tree, dan yang terakhir kelas tree up. Jadi yang pertama di kelas node. Di kelas node di sini berisi tentang data-data, tipe data yang akan diperlukan dalam kelas tree seperti integer ID, string data, node left child, dan right child, dan display node. Terus lanjut ke kelas selanjutnya, kelas tree. Di dalam kelas tree ini terdapat metode-metode yang akan diperlukan di aplikasian di kelas aplikasi nanti. Oke, yang pertama find untuk mencari data yang ada di dalam tree. Yang kedua insert untuk memasukkan data atau menginputkan data. Dan yang ketiga delete untuk menghapus data pastinya. Terus transverse. Nah, bagi yang tidak tahu, transverse ini adalah mengunjungi setiap data, setiap node-node masing-masing satu kali dan nanti akan dicatat dalam data. Dan di sini transverse ada 3 macam. Yang pertama pre-order, in-order, dan post-order. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Terus metode selanjutnya display untuk menampilkan atau show. Oke, dan ini tugas dari praktikum 7 yaitu menambahkan listing tentang mencari nilai maksimal dan mencari nilai minimal. Dan ini adalah listing programnya. Bisa kalian lihat. Oke, yang selanjutnya kelas tree up atau aplikasi untuk memunculkan output dari program yang telah dibuat tadi. Jadi di sini saya memasukkan data sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 data. Terus di sini saya menuliskan perulangan supaya apa yang ingin ditampilkan bisa diulang-ulang terus. Dan untuk memanggil dari metode-metode tadi, di sini memakai perintah switch. Jadi ketika kita memasukkan huruf S, maka akan otomatis memanggil metode display untuk menampilkan data. Dan seterusnya, I untuk insert, F untuk find, D untuk delete, T untuk transverse, plus untuk mencari nilai maksimum, dan min untuk mencari nilai minimum. Oke, langsung saja kita run listing ini. Oke, kita di sini diminta untuk memasukkan yang ingin dilakukan. Yang pertama show. Kita coba show. Nah, di show ini kita akan ditampilkan dari pohon biner dari data yang kita inputkan. Jadi metode untuk menginputkan ini semacam jadi kayak pohon. Kan di sini yang diinputkan pertama 50. Jadi 50 di sini sebagai root atau sebagai ujung.
Setelah itu 25. Nah, di sini 25 itu berada lebih besar atau lebih kecil dari 50. Kalau lebih kecil, maka akan dilimpahkan ke kiri. Terus selanjutnya 75. Berhubung 75 lebih besar dari 50, maka ditaruh di kanan. Selanjutnya 12 lebih kecil dari 25. Lebih kecil dari 50 maksud saya. Terus ditaruh di kiri, dibandingkan dengan 25 lebih kecil dari 25, maka ditaruh di kiri dari 25. Terus 37 lebih kecil dari 50, tetapi lebih besar dari 25. Oleh karena itu ditaruh di bawah kanan dari 25. Nah, di sini aturannya setiap node itu maksimal memiliki child atau anak sebanyak 2. Jadi ini akan terus bercabang-bercabang sampai membentuk pohon yang besar. Oke, sampai saat ini sudah cukup. Apabila ada pertanyaan bisa di komen. Untuk selanjutnya saya akan menampilkan untuk insert. Jadi kita tekan I, enter value and data to insert. Kita memasukkan angka. Seumpama angka 22. Dan berhubung kita ada datanya ada 2 tipe, masukkan angka dan juga nama, maka kita masukkan nama. Nama Salis. Oke, sudah berhasil. Lalu kita show. Di mana 22? Oke, ini di sini. Jadi, ketika 22 dibandingkan dengan 50 lebih kecil dari 50, maka dibandingkan dengan 25. Karena lebih kecil dari 25, maka ditaruh ke kiri. Dibandingkan dengan 12, lebih besar dari 12, makanya ditaruh di kanan. Jadi seperti ini. Oke. Untuk selanjutnya find. Kita tekan F untuk metode find. Kita mencari 37. Oke, jadi di sini metode find untuk mencari atau mencari data yang sudah ada di dalam sini. Jadi nanti ditampilkan 37 datanya dengan memiliki nama Gagas. Sesuai dengan yang di sini 37 Gagas. Oke. Mana metode find di atas sendiri ya. Metode find. Oke, di sini ini listing programnya. Untuk selanjutnya delete. Kita akan menampilkan metode delete dengan tekan D. Enter value to delete. Jadi kita diminta untuk memasukkan key atau kunci berapa yang akan di delete. Seumpama oh ya, di delete ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama mendelete yang paling ujung yang tidak mempunyai anak dan mempunyai anak 1 dan mempunyai anak 2 seperti 25. Ini mempunyai anak kanan dan kiri. Jadi ini ada tingkat kesulitannya juga, tetapi dengan program kita akan lebih mudah. Jadi yang pertama kita download yang tidak memiliki anak 97. Enter delete 97. Oke, kita tampilkan. Oh, jadi 97 akan hilang dari data. Terus yang kedua kita delete yang memiliki anak 1, seumpama 87 ya. 87 memiliki child di kanan dengan nomor 93. 87. Delete 87. Terus kita tampilkan. Oke, jadi kalau di delete maka
bapaknya ini posisinya akan digantikan dengan anaknya. Jadi si 93 naik menjadi ke posisi bapaknya yang telah dihapus. Terus selanjutnya kita delete yang memiliki 2 anak. Seumpama sini saya contohkan 37. 37. Oke, delete 37. Terus kita tampilkan. Oh, jadi 37-nya hilang, digantikan dengan 43 sebagai parents dari 30. Jadi di sini digantikan dengan 43 yang menggantikan 37. Oke. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang transverse. Ketikkan T untuk transverse. Nah, ini ada 3 tipe. Yang pertama ada pre-order, yang kedua ada in order dan post order. Jadi kita ketikkan 1 untuk pre-order, 2 untuk in order, dan 3 untuk post order. Yang pertama kita coba in pre-order. Oke, jadi pre-order ini dari ketiga ini perbedaannya itu di langkah mengeceknya. Jadi untuk pre-order ini mengecek dengan cara menyetak simpul atau node-nya atau parent-nya dulu, habis itu mengecek substring kiri baru substring kanan. Oke, kita buktikan. 50, 25, 12, 22, 43 dan seterusnya. Yang pertama dari root, dari parents dicetak terlebih dahulu. Habis itu ke kiri, parents-nya dicetak lebih dahulu. Habis itu ke kiri, parents-nya dicetak terlebih dahulu. 50, 25, 12. Habis itu kirinya lagi. Maka kalau tidak ada, maka baru masuk ke substring kanan, bagian kanan. 22. Habis itu anak dari ini 43. Terus 43 ini memiliki anak. Maka di bagian kiri maka membaca 30, 33. Habis itu setelah bagian kiri habis maka ke bagian kanan 75, 93. Untuk transverse yang in order ini mencetak bagian substring kiri terus node-nya habis itu baru kanannya. Kita buktikan 12, 22, 25, 30, 33 dan seterusnya. Substring kiri. Oh ya. Jadi kita paling kiri 12, 25. Habis itu turun ke sini 30. Setelah itu kan habis. Jadi ke bawahnya ke kanan, baru ke kanan. 33, 43. Habis itu baru 50. Habis itu ke kanan. Oke. Selanjutnya kita saukan dulu biar tidak bingung dengan yang ke-1 dan kedua. Oke, transverse. Habis itu yang ketiga yang post order. Jadi yang post order ini dengan caranya itu mencetak substring kiri, substring kanan, terus simpul atau node-nya. Kita buktikan. 22, 12, 33, 30, 43, 25, dan seterusnya. Kita buktikan dari post order ini substring kiri, substring kanan, terus simpul. 22 ada di substring kiri.
substring paling kiri, ya, habis itu substring bagian kanan 22. Habis itu baru node-nya. Oke. Masuk. Terus di sini 33. Jadi setelah substring sini selesai, maka masuk ke substring sini. Kirinya kosong, maka 33. Habis itu baru simbolnya. Terus ke sini, karena ini sudah dicetak, maka 43. Setelah itu notnya 25. Terus ke 5. Terus habis itu kan notnya di akhir, maka 50 dilewati, habis itu kanan. 7 kanan ke bawahnya dulu 93, 75, 50. Benar. Oke. Selesai. Habis itu kita akan membahas tentang soal maksimum dan minimum. Jadi untuk maksimum dan minimum kita udah ada listing programnya. Ini bisa kalian lihat untuk max dan minimum. Jadi untuk find max dan minimum ini mencari nilai tertinggi dan nilai terendah yang ada di dalam data. Kita coba dengan di sini, karena saya menempatkan untuk maksimum di sini case-nya plus, maka kita taruh di sini plus. Maka maksimum data adalah nilainya 93. Kita coba cek di sini, tertinggi adalah 93. Benar. Kita lanjutkan ke mencari nilai yang minimum. Di sini case-nya saya tuliskan dengan min, enter, dan minimum value, nilai minimum dari data tersebut adalah 12. Kita cari di sini, data minimalnya adalah 12. Betul. Dan selanjutnya kita tambah, tugas selanjutnya menambahkan listing di insert agar tidak terjadi double atau nilai yang sama yang akan dimasukkan. Jadi mana insert ini? Jadi kita tambahkan dulu di sini sebuah metode, yakni metode tentang duplikat. Public boolean. Kenapa boolean? Karena nanti ini di sini akan mereturnkan false atau true. Public boolean duplikat dengan berisikan data integer k. Oke. Dengan isi node, memanggil kelas node dengan current. Jadi current ini seperti menyimpan data sementara, atau biasa juga kita memakai temp. Jadi currentnya kita pakai dari root atau nilai teratas. Oke, selanjutnya kita perlu perulangan selama current ID itu adalah data yang kita inputkan di node. Selama current.id tidak sama dengan k, maka kita pakai kondisi if jika k lebih kecil daripada nilai current, maka
current maaf salah, current sama dengan dot left. Left child gimana left child oke. Terus kita pakai else, jika tidak maka current sama dengan current dot right child. Oke. Terus kita pakai if lagi, if jika current maaf, jika current nya nul maka mengembalikan false dengan nilai false. Oke. Setelah itu jika tidak maka return true. Oke, selesai. Setelah itu juga kita masukkan sebuah listing lagi ke metode insert. Kita bisa tambahkan di sini. Oh maaf, kita tambahkan di sini sebelum while. Jadi kita tambahkan jika duplicate duplicate dengan datanya ID. Oke. Maka kita tampilkan kata maaf, data yang Anda maaf, masukkan nilai data yang lain. Oke. Jadi kita coba listingnya. Run. Oke, sebelumnya kita show datanya segini, terus kita coba memasukkan data yang sama. Kita ambil contoh, di sini ada 37. Kita masukkan data 37 lagi dengan nama Jojo. Oke, jadi di sini akan menampilkan peringatan maaf data masukkan nilai data yang lain. Oh, ini kok salah. Maaf, masukkan data yang lain. Oke, kita run lagi. Maaf, ada kesalahan kata. So, kita insert 37 Jojo. Maaf, masukkan nilai data yang lain karena di dalam data sudah ada angka 37. Oke. Oke, selesai. Jadi sekian untuk kali ini. Apabila ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar. Bila Anda suka videonya, klik like dan share dan jangan lupa subscribe juga. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.